Ekoloyo atau yang dikenal juga sebagai Bambang Palgunati adalah seorang satria dari bangsa Nisado. Bangsa ini terkenal sebagai bangsa pemburu yang ahli di hutan, serta menggunakan panah sebagai senjata utamanya. Karena itu, Ekoloyo muda berniat memperdalam ilmu memanahnya dengan berguru kepada Resi Durno. Tentunya bagi para penikmat wayang mengetahui bahwa pada akhirnya Ekoloyo memotong ibu jarinya atas perintah Durno. Hal ini didasari atas permintaan Durno yang meminta tanda bakti atau daksino dari Ekoloyo sebagai murid berupa cincin mustiko ampal yang terletak dan menyatu dengan ibu jari Ekoloyo. Umumnya disepakati bahwa motivasi Durno melakukan ini karena rasa kasih dan sayangnya terhadap Arjuno dan menggadang-gadang Arjuno sebagai pemanah tanpa tanding dan tidak tersaingi oleh siapapun. Benarkah Durno melakukan itu atas dasar rasa sayang yang berlebih? Ataukah Durno sebagai guru telah kehilangan rasa adil terhadap murid-muridnya? Atau sebenarnya Durno sebagai seorang resi yang juga keturunan Brahmana Raja memiliki pertimbangan khusus yang bila mana dijelaskan pun tak mudah untuk dipahami sivitas akademinya pada saat itu. Umumnya, cerita Ekoloyo memberikan pesan kepada kita mengenai ketaatan seorang murid dan dedikasinya dalam belajar. Tetapi kali ini, mari kita menggunakan perspektif Durno sebagai bahan refleksi. Mari kita sedikit mengulik tentang latar belakang dari Ekoloyo. Sebagaimana disebutkan di depan bahwa Ekoloyo berasal dari bangsa Nisado yang terletak di selatan wilayah Kuru dan berdekatan dengan daerah Cedi. Nama kerajaan dari Ekoloyo dalam dunia pewayangan sering disebut sebagai Kerajaan Paranggelung karena berbatasan langsung dengan kerajaan Cedi yang dipimpin oleh Sisupolo. Maka tidak aneh jika dalam percaturan politik saat itu antara Nisado dan Cedi juga membentuk sebuah aliansi hingga ke tataran militer. Hal ini tertulis pada serat Srimad Bhagavatam bahwa setelah kematian Jarasandha, Ekoloyo menuntut balas dengan mengepung Dwaraka dan berperang melawan bangsa Yadawa, di mana bangsa Yadawa adalah asal dari keluarga besar Mandura dan Dwarawati. Pada saat perang ini terjadi, pihak Pandawa dari bangsa Kuru beraliansi dengan bangsa Yadawa. War campaign yang dilakukan oleh Ekoloyo terhadap bangsa Yadawa sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Durno. Tetapi jika kita lebih mendalami lagi pada serat yang sama, disebutkan bahwa hal ini dilakukan semata karena Jarasandha merupakan guru ideologi dari Sisupolo. Jadi, kedekatan antara Ekoloyo dan Sisupolo merupakan sebuah tradisi yang sudah turun-temurun dan mendarah daging antara bangsa Nisado dan Cedi. Sebagaimana kata mutiara di Jawa yang sering kita dengar, tutu sanak, tutu kadang, yen mati melu kelangan.
telah diangkat sebagai guru para pangeran bangsa Kuru. Tentunya Durna juga menggunakan berbagai macam pertimbangan dalam menyusun kurikulum pengajarannya, baik itu dalam hal olah keprajuritan ataupun strategi pengembangan seni militer atau yang disebut sebagai Dewastra. Tentunya sebagai seorang guru para calon jenderal, Durna juga mempertimbangkan ancaman dari 3 negara, Nisado, Chedi, dan Magodo, yang secara historis memang selalu berseberangan secara ideologi dengan bangsa Kuru. Tentunya materi pengajaran Durna tidak lepas dari pembahasan mengenai kelemahan lawan, cara memanfaatkan kelemahan, dan berisi rahasia-rahasia strategi militer yang tentunya tidak boleh bocor, apalagi jika sampai dipelajari pihak yang berpotensi menjadi lawan. Dari sini terlihat bahwa kemungkinan besar pada saat akan menerima murid, Durna juga berpikir mengenai perkembangan geopolitik dan rahasia serta keamanan negara. Karena itu, dia tidak semena-mena menerima semua orang untuk bergabung di kampusnya. Walaupun sudah mencoba untuk menutup rapat kesempatan bangsa lain untuk mendaftar, ternyata beberapa materi kuliah masih bocor. Malah yang terjadi adalah justru pihak lawan dapat mempelajari keilmuan Durna dengan lebih mendalam serta sempurna dibanding siswa-siswa yang langsung di bawah asuhannya. Kemungkinan besar dengan pertimbangan yang samalah Durna meminta Ekoloyo untuk memotong ibu jarinya. Hal ini dilakukan untuk membuat handicap kepada Ekoloyo yang akhirnya akan mengurangi kesempurnaan dia pada saat mempergunakan ilmu memanahnya. Kalau memang hal ini yang dulu terjadi, maka bolehlah kita menggolongkan Durna sebagai seorang guru yang sangat visioner dan bertanggung jawab terhadap keselamatan negaranya. Durna dapat dengan cermat melihat perkembangan zaman dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Seorang Durna rela menjadi martir terhadap negaranya dengan mengorbankan nama baik dan kredibilitasnya sebagai seorang pengajar yang seharusnya adil. Toh pada akhirnya, kekhawatiran Durna pada suatu saat bangsa Kuru, termasuk Pandawa di dalamnya, akan berhadapan di medan perang dengan bangsa Nisado benar-benar terjadi. Jadi, alasan mengenai Durna lebih menyayangi Arjuna dan tidak ingin Arjuna mempunyai saingan dalam memanah terlihat terlalu klise dan bercita rasa telenovela, serta terlalu naif jika Durna, sang Maharesi putra dari sang Mahabrahmana besar, membuat keputusan hanya berdasar atas urusan receh.